Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dalam dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Engkau adalah Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Minggu ini gereja memperingati hari raya Santo Petrus dan Paulus. Kedua rasul yang sangat berpengaruh dalam gereja Katolik, terutama dalam mewartakan sabda Allah, mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kabar gembira sebagai murid Yesus. Bahkan kedua nama ini sering digunakan oleh umat Kristiani sebagai nama pelindung dan berharap agar mereka yang berlindung dalam kedua nama ini dapat meneladan Santo Petrus dan Paulus dalam kesetiaan mereka kepada Allah. Dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana pengalaman yang dialami oleh Petrus ketika dia ditangkap dan dipenjarakan. Di situasi yang demikian, di mana banyak penganiayaan terhadap umat Kristiani, Petrus kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah tetap menyertai umatnya apapun situasinya, termasuk dalam situasi yang tidak baik-baik saja, di mana banyak orang Kristen pada waktu itu dikejar-kejar dan dipenjarakan. Hal ini tampak bagaimana Petrus mengalami mukjizat, dia yang kemudian keluar dari penjara bersama dengan malaikat-malaikat utusan Allah. Petrus yakin bahwa Allah tetap menyertai mereka lewat doa-doa yang dipanjatkan oleh umat-umat pilihan, lewat doa-doa yang disampaikan oleh umat Allah. Allah tetap mendampingi Petrus dalam mewartakan kabar gembira. Hal semacam ini juga dialami oleh Paulus ketika dia menyebarkan kabar sukacita
menyebarkan Injil. Paulus juga mengalami ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi karena belas kasih Allah, karena pendampingan Allah, Paulus pun mengalami banyak mukjizat dan kemudian keluar juga dari penjara. Kedua santo ini, kedua rasul ini menjadi dasar bagi kita umat Kristiani zaman sekarang untuk belajar setia kepada Allah meskipun situasi terkadang tidak baik-baik saja. Rasul Paulus dan Petrus menunjukkan bagaimana dia setia kepada Allah sampai akhir hidupnya. Dan kita tahu bahwa kedua rasul ini mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan gereja. Ketika Yesus bertanya kepada orang-orang, kepada murid-muridnya, siapakah Yesus itu? Siapakah aku ini menurut banyak orang? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, karena memang pada zaman itu Yohanes Pembaptis dikenal sebagai tokoh yang menyerukan pertobatan dan menyerukan pembaptisan. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia, seorang nabi besar dalam perjanjian lama yang juga berpengaruh bagi jemaat perjanjian lama. Atau salah seorang dari para nabi yang mewartakan kabar gembira yang menjadi utusan Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tetapi ketika Yesus bertanya kepada para murid sendiri, menurut pendapatmu, siapakah aku ini? Dari orang-orang yang berada di tempat itu, dari para murid yang hadir pada saat itu, Simon Petrus menjadi wakil bagi mereka untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Tentu saja hal ini dialami atau dipikirkan oleh Simon Petrus atas pengalamannya bersama dengan Yesus mewartakan kabar gembira. Sekarang jika kita ditanya, siapakah Yesus menurut pendapatmu? Tentu saja banyak jawaban yang kita sampaikan tergantung pengalaman kita, pengalaman pribadi kita bersama Yesus. Untuk itu, perlu bagi kita untuk merenungkan setiap peristiwa perjalanan hidup kita. Perlu merefleksikan segala pengalaman yang kita alami bersama dengan Yesus agar kita mampu menjawab, siapakah Yesus menurut pendapat saya? Saudara-saudari yang terkasih, dalam hari raya Santo Petrus dan Paulus ini, mari kita belajar untuk setia seperti mereka setia akan tugas yang mereka berikan sebagai rasul. Juga kita dapat belajar untuk merenungkan siapakah Yesus itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dan mari kita merasakan pengalaman hidup kita bersama dengan Yesus. Pendampingan Yesus terhadap kita, bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita apapun situasinya, seperti yang dialami oleh Petrus ketika dia dalam penjara. Semoga lewat hari raya ini kita semakin diteguhkan dan semakin setia kepada Allah. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.